Bangga bersarung mangga. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu bab istinja. Istinja. Halaman 27, halaman 17. Istinja adalah menyucikan diri setelah buang air kecil dan buang air besar dengan air atau batu dan sejenisnya. Jadi setelah orang buang air karena dia telah mengeluarkan kotoran yang najis, artinya bagian tersebut telah bersentuhan dengan najis yang dibuang. Dan di dalam urusan najis, kalau kita mau melakukan sholat, kita harus terbebas dari najis. Maka kita harus mensucikan diri kita dengan najis, dari najis. Kalau najis di tangan, cara mensucikannya jelas, kita sucikan tangan kita. Akan tapi ternyata najis yang keluar dari diri kita lewat jalur tersebut, ada cara mencucikannya sedikit berbeda. Berbedanya adalah ada tambahannya, tambahan kemudahan. Jadi kalau najis di tangan kita, maka cara mensucikannya harus dengan air. Karena apa? Tidak biasa tangan itu bersentuhan dengan najis. Bisa saja seharian penuh tangan kita tidak kena najis. Tapi daerah tersebut memang tempat keluarnya najis. Karena itu Allah memberikan kemudahan cara mensucikan tempat tersebut. Habis istinja, tentu yang pertama dengan air seperti najis yang ada di jemari kita, di kaki kita, kalau terkena najis kita siram, guyur dengan air. Akan tapi untuk wilayah tersebut, untuk tempat buang air kecil, buang air besar, karena kita sering keluar najis, maka cara mensucikannya adalah pertama dengan air seperti halnya anggota tubuh yang lain yang terkena najis, akan tapi ternyata ada tambahannya, yaitu dengan batu atau yang sepadannya. Nah, ini kemudahan dalam syariat. Dan mensucikan diri dari sisa najis dengan batu itu bukan seperti debu dalam tayamum. Artinya biarpun ada air, kita bahkan kita hidup di atas kolam, lagi diguyur hujan ibaratnya, kita bisa beristinja tanpa menggunakan air, tapi cukup dengan batu atau sepadannya yang akan kita sebutkan nanti. Dan itu termasuk dahsyat dan indahnya apa yang dilakukan Nabi SAW, yang semula orang mencibir dan mengejek, akan tapi mereka semuanya jadi meniru dan mengikutinya. Jadi istinja dengan batu itu dulu diejek Nabi, sampai satu orang mencatat narasi merendahkan Rasulullah. Memang kalau orang merendahkan dengan cara bermacam-macam. Beristinja dengan batu atau sepadannya maksudnya yang punya fungsi kayak batu, asalkan memenuhi syarat seperti batu, dan nanti akan kita terapkan ke tisu dan lain-lainnya. Sebab batu itu bukan batu hanya sekedar batu, akan tapi segala sesuatu yang punya fungsi seperti batu kering. Batu kering, batunya suci, kering, bisa nyerap dan tidak terhormat. Nah, itu nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Dan ternyata pada hasilnya adalah yang sepadan dengan batu adalah tisu atau yang lainnya. Bongkahan tanah liat yang sudah mengering bisa. Kalau tanah liat, kalau kita habis buang air kecil, ditempel langsung kecedot. Bekas buang air besar digosok begini langsung hilang, ketutup sama debunya. Hilang. Dan itu bisa. Dan bisa diganti dengan tisu. Dulu orang merendahkan, mengejek kayak tisu, nanti akan kita sebutkan contohnya, belum waktunya ya. Jadi tisu itu bisa untuk nanti akan disebutkan. Yang jelas kita tahu istinja dulu. Ada orang mencoba merendahkan Nabi, cuman digabung-gabungkan tapi digambarkan dalam bentuk yang menjijikkan. Ini kan kurang ajaran. Dan itu ada, subhanallah. Memang orang ide menanamkan kebencian itu ada saja. Subhanallah. Ini tisu
Ternyata yang dulu Nabi diejek, masa habis buang air besar, cuman begitu pakai tisu apa-apaan. Sekarang kalau Anda pergi kota-kota maju, negeri-negeri maju, Anda pergi ke toilet di airportnya, Anda cari air susah, adanya hanya tisu. Mulai direndahkan, ternyata katanya apa? Ini bersih tanpa air. Jadi dengan tisu ternyata menjadi cara yang dihimbau, dianjurkan. Cuman mereka melakukan begitu bukan karena ngikuti Nabi, karena menganggap itu yang terbaik, dan memang yang dilakukan Nabi adalah hal baik, tidak ada jeleknya. Nah, ini yang semula tidak disukai ternyata kita temukan di tempat-tempat yang katanya mewah dan istimewa. Baik, hukum beristinja itu ada bermacam-macam. Istinja itu wajib jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil adalah sesuatu yang basah. Artinya jika yang keluar mengandung bebasahan, maka istinja jadi wajib. Sunnah, jika yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil adalah sesuatu yang kering, tidak tahu gambarannya seperti apa, kering, tidak ada bebasahan sama sekali. Mungkin wallah alam, rata-rata basah. Kalau kencing nggak ada kencing kering, maksudnya gambaran kering di belakang tentunya, jalur belakang, masa ada kencing kering maksudnya. Jadi kalau kering sunnah, tidak wajib. Ada orang buang air besar kering keronta, kering keledik, Anda tahu permata kali intan atau apa saja, maka tidak wajib sunnah istinja. Makruh jika yang keluar dari lubang buang air besar adalah angin, mohon maaf. Jadi kalau buang angin tidak dianjurkan istinja, malah makruh. Karena apa? Menjadikan orang was-was. Buang angin langsung istinja, cari air. Itu malah merepotkan diri. Yang keempat, mubah. Jika lubang buang air besar atau buang air kecil terkena, mohon maaf, keringat, bukan karena basah air, bukan karena buang air besar atau air kecil. Jadi lagi normal begini ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut, maka itu mubah. Jadi boleh-boleh saja, mau dilap dan tidak, mau dibersihkan pakai air juga tidak, nggak ada masalah. Cuma ini kami kasih catatan, akan tapi dalam hal ini karena memang wilayah tersebut wilayah mengerucutnya segala aliran keringat dari pinggang keringat dari ke arah situ, maka hendaknya kita waspada wilayah tersebut untuk sering dibersihkan, tapi tidak boleh kena was-was. Akan tetapi dalam hal ini akan menjadi sunnah untuk beristinja jika keringat telah menjadikan wilayah tersebut kotor dan aromanya tidak baik, karena wilayah tersembunyi di situ, jadi keringatnya mengalir ke situ sehingga akan menimbulkan aroma tidak baik. Dan ini mohon kepada siapapun hendaknya memperhatikan. Memang orang di luar tidak akan mencium bau itu, akan tapi kadang di saat sesuatu yang sangat spesial, kadang tidak peduli, mohon maaf, suami istri. Kadang tidak peduli suami istri, hanya membenahi di sisi ini, sementara keringat akan mengalir ke wilayah tersebut. Dan itu akan menimbulkan aroma yang tidak indah, dan akan dicium oleh pasangannya, dan itu juga tidak menarik. Jadi hendaknya wilayah tersebut, mohon maaf, di saat akan, kalau bertemu dengan orang lain, nggak akan kebuka wilayah tersebut. Akan tapi dengan pasangan khusus, hendaknya harus disentuhkan wilayah tersebut sesuatu, mungkin anduk basah, biar hilang aromanya, atau dengan dibersihkan, pokoknya harus rajin membersihkannya. Ini jadi rata-rata kita ini hukum yang pertama wajib. Yang kelima, haram istinja. Haramnya bukan karena haram istinjanya, haram jika beristinja dengan air dari hasil mencuri atau menggosok tanpa izin pemiliknya, nyuri airnya. Haram karena curiannya. Istinjanya tetap hukumnya nanti kalau memang yang keluar adalah sesuatu yang mengandung bebasahan, sesuatu yang basah, wajib. Dari yang kita sebutkan tadi, kesimpulannya adalah rata-rata kita itu istinja wajib, pasti ada bebasahan yang keluar. Karena istinja wajib membersihkan dari sisa najis buang air besar, buang air kecil, maka kita harus punya ilmunya istinja. Kalau tidak punya ilmu istinja, maka tidak akan tersucikan tempat tersebut. Karena tidak tersucikan, maka sholat kita pun menjadi tidak sah. Baik, alat istinja. Untuk istinja
Alat yang pertama adalah air, seperti untuk membersihkan najis umumnya. Yang kedua, ini kemurahan, batu atau sesuatu yang dihukumi sama dengan batu yang memenuhi syarat-syaratnya. Istinja dengan air jelas, Anda guyur wilayah tersebut, selesai. Akan tapi, kalaupun kita tidak mau pakai air, dan kadang kita, mohon maaf ini, kadang kita tidak perlu pakai air, harus pakai tisu. Bahkan mungkin ini harus menjadi wawasan. Ilmu ini penting, beragama itu tidak boleh tersiksa. Dengan ilmu semakin mudah. Mohon maaf, Anda mungkin suatu ketika di sebuah perjalanan harus singgah di sebuah tempat, ingin buang air kecil. Betul, di situ ada airnya, tapi bak airnya sepertinya 7 tahun tidak pernah dikuras. Anda karena kebodohan langsung, itu harus istinja wajib. Anda ambil air begitu, pulang gorengan, hadiah daripada. Kalau memang ternyata airnya kotor, mohon maaf, apalagi sekarang bermacam-macam penyakit menular, maka Anda tidak usah maksakan dengan air dong. Ilmu ngajinya di mana? Mungkin jawabannya, saya tidak pernah ngaji. Makanya jangan cari orang nggak mau ngaji. Nah, ini nggak penting. Anda cukup dengan tisu, selesai. Anda bersih, sehat, kursi Anda bawa, Anda lap, dengan nanti akan dengan Tuhan 3 kali lap, sudah. Wudunya pakai air nanti masjid. Istinjaknya pakai tisu, wudunya pakai air. Bahkan di rumah pun Anda juga boleh. Tidak harus nunggu tempat dingin, enggak. Mungkin mohon maaf, kalau pakai air, mohon maaf, posisi. Kalau air, mohon maaf, kadang-kadang dalam keadaan tertentu najis sana sini, sehingga membuang air ke wilayah ini, kalau sampai air dikucurkan akan kepercikan najis ke sana kemari, maka seorang laki-laki kadang perlu untuk praktis dengan tisu, selesai. Jadi perlu ilmu. Dan tidak usah ragu dengan yang demikian itu. Kalau ragu menjadi wajib loh ya. Istinja dengan batu itu mubah, maksudnya boleh memilih antara pakai air atau pakai batu atau sepadannya. Anggap saja pakai tisu. Istinja pakai tisu, tisu kering tentunya, adalah boleh. Boleh pilih air atau tisu. Tapi di saat Anda merasa jijik dengan tisu kok nggak nyaman, menjadi wajib. Biar Anda tidak merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Coba nanti di rumah. Dan harus bisa. Tidak usah ragu-ragu, supaya nanti di saat di perjalanan Anda tetap menjaga celana dalam Anda suci. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak diajak sholat, ayo sholat, aduh celana dalam saya najis. Wah, Anda ngompol kali. Buang air kecil di mana saja, akan tapi cara mensucikannya kita mengerti. Itu ilmu. Mudah, enak kalau orang berilmu, dan tidak usah ragu-ragu, tidak usah bingung, karena sebenarnya ini dibahas oleh semua kitab fikih. Cuman permasalahannya oleh seorang guru tidak ditekankan pemahaman makna ini. Anda sudah setiap fikih itu pasti ada bab istinja dengan batu, ada pasti. Dari kitab terkecil Safinatun Najah pun sudah ada. Cuman permasalahannya tidak pernah ditekankan tentang kemaslahatannya. Anda mungkin di perjalanan ribet dengan air, atau air tidak mencukupi, atau di saat Anda harus memercikkan air akan kemana-mana, atau mungkin air hanya untuk cukup itu saja, lalu kakinya bagaimana kalau kena najis nanti, tambah berantakan. Ternyata cukup buang air kecil di tempat tersebut. Apalagi mohon maaf, sebagian wanita mungkin di kloset yang duduk dan sebagainya, langsung dilap di wilayah tersebut, selesai tuntas. Kalau pakai air mungkin malah berantakan kemana-mana. Jadi ada kemudahan, tolong difahami makna ini. Ini fikih indah. Jadi fikih Islam itu indah. Maka yang susah itu karena kita tidak punya ilmu. Tingkatan alat yang digunakan untuk beristinja, pertama menggunakan batu dan air, paling bagus didobel. Pakai tisu kering dulu atau batu dulu, baru dengan pakai air, agar bersih plus bersih, double bersih. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah pakai air, tingkatan yang tiga adalah pakai batu saja atau sepadannya tadi. Catatan penting, apa ini kok saya mengatakan? Perbedaan antara tayamum dengan istinja dari sisi kebolehannya yaitu bertayamum dengan debu tidak diperbolehkan selama ada air, sedangkan beristinja dengan batu diperbolehkan meskipun ada air. Beristinja dengan batu boleh biarpun kita di atas kolam banyak air, karena ini pilihan. Dan kita sering melakukannya, kami sampaikan. Kadang dalam keadaan tertentu lebih mudah. Mohon maaf, kadang-kadang kita tidak tahu air di mana itu. Airnya warnanya Masya Allah. Sudah begitu ada yang berjalan-jalan tuh, uket-uket. Apa namanya? Jentik apa?
Jentik mungkin kita tahu, kebayang kita kalau itu bakal jadi nyamuk, tapi ada selain dari itu, ada yang hidup. Itu yang terlihat, yang nggak terlihat bagaimana? Bisa saja, mohon maaf, apalagi wanita, tolong. Wanita tersiram wilayah tersebut, sementara wilayah tersebut itu nyerap itu. Akan masuk ke wilayah, akan menjadi berpenyakit, kotor. Karena itu menyerap wilayah mana? Wilayah wanita itu nyerap. Jadi Anda harus ngerti ilmu ini. Dan tolong jangan ragu dengan ilmu ini. Yang ragu langsung praktek nanti di rumah, biarpun ada air. Malam ini langsung praktek. Biar gak ragu. Buang air kecil, langsung pakai tisu. Dengan caranya, dengan tata aturannya. Ini nanti memang belum hari ini sepertinya. Karena insya Allah pertemuan yang akan datang. Syarat istinja dengan batu. Syarat istinja dengan batu atau sepadannya. Jadi syarat istinja dengan batu adalah sesuatu yang membatu, membeku gitu loh. Yang beku, padat. Batu itu maknanya padat di sini. Cuman dalam bahasa fikih sudah menjadi batu. Bukan itu maksudnya sesuatu yang padat. Sesuatu dua gitu, cair dan padat. Cair jelas dengan air, padat ini sesuatu yang padat bisa dipakai istinja. Nah, nanti ada syarat-syaratnya di situ. Kalau dibaca semuanya panjang insyaallah. Gambarannya adalah praktis saja, nanti kalau kita baca, kita tidak usah baca bukunya. Syarat yang berkenaan dengan ada 3 syarat, gampang dihafal. Nanti baca di sini. Pertama, syarat berkenaan dengan batunya. Fahami dulu batu yang akan dipakai. Kemudian syaratan berkenaan dengan caranya. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya. Ini harus dipahami. Berkenaan dengan alatnya, batunya atau benda padatnya, syaratnya harus 5 terpenuhi. Yang pertama, benda padat, bukan cair. Yang kedua, kering, bukan basah. Yang ketiga, suci, bukan najis. Yang keempat, bisa nyerap. Ada padat tapi gak nyerap. Contoh apa? Botol. Botol itu kan padat ya, tapi lo kena air gak nyerap. Nah, yang kelima adalah apa? Tidak terhormat. Terhormat, tidak terhormat. Tidak terhormat itu kan biasanya untuk tanah ya diinjak. Kita buat contoh pemahaman 5 syarat terpenuhi. Yang pertama harus benda padat. Tisu. Tisu padat atau cair? Gara-gara tipis gak ngerti padat ibu. Oh, padat bukan masalah empuk, pokoknya bukan cair ini. Ini benda padat. Kemudian tisu ini kering. Tisu basah nggak masuk di sini. Kemudian tisu ini suci. Ini suci tisu. Kemudian tisu ini kalau ditempelkan di air langsung nyerap. Bahkan kalau kotoran buat ke bawah. Ya. Suci, menarik. Kemudian yang kelima adalah tisu ini tidak terhormat. Memang biasanya untuk ingus, kotoran, kan begitu biasanya. Maka tapi kalau nanti bendanya tidak memenuhi syarat 5, misalnya tidak padat, cair, nggak bisa di sini. Cair harus air. Benda cair dalam mazhab Syafi'i tidak bisa digunakan untuk istinja kecuali air. Teh, kopi, ya tidak bisa. Cair tapi bukan air. Susu nggak. Padat, harus padat. Yang kedua adalah kering, tisu basah nggak bisa. Yang ketiga adalah suci, najis nggak bisa. Contohnya apa? Kayak batu, cuman ternyata apa itu apa? Kotoran sapi yang mengering, mengkilat warnanya hijau. Kotoran sapi, kayak batu kan? Tapi biarpun padat dia kering, tapi najis nggak bisa. Yang keempat adalah bisa nyedot, narik. Biarpun padat, kering, suci, tapi nggak nyedot, nggak bisa, nggak narik. Contoh botol, kaca, plastik. Yang kelima adalah tidak terhormat, memang biasanya adalah memang untuk itu. Yang terhormat adalah seperti makanan misalnya apa? Padat, suci, bisa nyerap, kering, tapi terhormat. Apa itu? Roti tawar. Roti tawar buat istinja, habis itu taruh meja, kan kacau, nanti tidak boleh. Jadi kalau sudah memenuhi 5 syarat ini baru boleh istinja. Sudah paham syaratnya. Jadi tidak harus bentuknya batu, tapi memenuhi syarat kayak batu. Boleh bongkar tanah, genteng, bata merah, segala macam boleh.
Ya, karena mungkin kita tidak selalu menemukan tisu. Tatanya Pak, di sawah musim kemarau banyak bongkahan tanah, pakai itu. Jangan sampai pipis langsung saja ditutup ke celananya, najis celananya. Berarti dia berbelepotan dengan najis haram. Kalau Anda biar kencing dimanapun, Anda cari sesuatu yang bisa untuk mengangkat itu semuanya. Baik. Kemudian yang syarat yang berkenaan dengan caranya adalah minimal 3 kali potongan. 1, 2, 3. Minimal 3 potong. Minimal, kurang nggak boleh. Harus 3 potong, 3 kali usapan. Kemudian memang setelah itu harus terbukti bersih setelah itu. Bersih di mata ya, dalam dugaan. Mohon maaf, tidak sunnah dicium, menjijikkan. Yang ganteng nggak jadi ganteng, yang cantik nggak jadi cantik. Nggak, makanya Islam itu indah, nggak usah dicium. Jadi mohon maaf, setelah begini, 1 buang, najis ini, dibuang ini. Sudah. Ini biasanya setengah dilirik, wah sudah bersih. Selagi tidak ada warnanya berarti sudah bersih. Sudah usah dibingin ini, nggak usah dilihat apa yang terjadi di sini, sudah aman. Ini najis ya. Nah, ini syarat dengan caranya 3 kali. 3 potong. Kemudian setelah itu apa? Harus bersih sini. Misalnya sudah 3, 1, 2, 3. Wah, masih ada warnanya. Berarti belum, tinggal tambah aja. Tambah yang keempat. Bersih. Cukup 4. Tinggal sempurnanya disunahkan jadi 5. 5-nya hanya tambahan saja. Itu selesai. Baik. Kemudian berkenaan dengan tempat yang boleh disucikan dengan batu atau sepadannya harus diketahui tempatnya apa? Wilayah tersebut. Wilayah untuk buang air kecil dan buang air besar. Jadi pertama apa? Belum keluar dari wajarnya. Mohon maaf, jika itu laki-laki tidak keluar daripada, mohon maaf, kepala kemaluannya. Kalau wanita, ya di kiri kanannya wilayah tersebut. Nah, kalau tanya kencingnya di jidat, ya nggak usah pakai air. Kencingnya di jidat gimana kencingnya? Kencingnya di lutut, berarti sudah belepotan, nggak bisa pakai ini aja. Jadi berarti ini adalah orang sehat, normal, kencingnya adalah posisi yang benar. Posisi yang benar, posisi kencingnya benar. Kalau posisi kencingnya nggak benar, ya nggak benar. Wah, air kencingnya kemana-mana, nggak bisa lagi. Jadi pertama apa tadi? Airnya adalah apa? Masih di wilayah apa? Sisa bekas yang disucikannya masih di wilayah tersebut. Sudah dikira-kira saja, nggak usah pakai detail-detail. Yang penting Anda normal, buang air normal. Seorang perempuan ada dengan posisi tertentu, buang air besar posisi tertentu, laki-laki besar tertentu, selesai. Setelah itu bersihkan. Nah, kalau kencingnya sambil berlari ya kemana-mana najisnya. Belum kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah, kalau bahasa fikih itu adalah sebelum kering. Sebelum kering di wilayah. Sebelum kering itu maksudnya apa? Bisa kita terjemahkan segera. Artinya kalau habis buang air langsung disucikan, nggak usah jalan-jalan ke pasar dulu apalagi masak sampai selesai. Enggak. Yang langsung diselesaikan, beres. Itu saja, jadi bahasa sederhananya begitu. Kemudian yang ketiga, belum kemasukan yang lainnya, kepercikan es teh dan sebagainya. Jadi ada biasanya yang ditambahan saja. 3 ya. 3. Jadi masih di wilayah tersebut, belum mengering, tidak pernah kepercikan apapun dari sesuatu yang lainnya. Maka sudah terpenuhi 3 ini sah. Jadi 5 tambah 2 berapa tuh? 7 tambah 3 10. Anda boleh istinja dengan batu. Selesai, itu saja. Tinggal dibaca di sini nanti, itu gambaran sederhananya. Dan kami hadirkan fikih ini penting sekali. Setelah itu hari ini diamalkan ilmiah. Sebelum lupa Anda cari tisu kering. Dan di kocek Anda harus ada tisu itu. Karena Anda pengen buang air bisa di mana saja. Akan tapi ketahuilah, mungkin di rumahnya orang mungkin airnya tidak ada, atau lagi terputus itu keran, atau jangan sampai Anda berbelepotan dengan najis dong. Ada ini. Dengan tisu bersih insyaallah. Lebih bersih, lebih sehat insyaallah. Ini saja. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV,
Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.